Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf mengganggu di tengah kesibukan Bapak sebagai Kepala SD Negeri Kepoko Haji, Kecamatan Cikampek. Hari ini mohon izin untuk mengadakan wawancara terkait dengan permasalahan-permasalahan di sekolah, Pak. Mungkin kan kalau di SD banyak juga ya, Pak, di setiap sekolah itu pasti ada aja masalah. Ya, namanya setiap instansi itu pasti banyak masalah. Yang pertama saya itu ucapkan terima kasih atas mempercayai SD saya yang telah diwawancarai gitu ya. Sementara ini pelaksanaan pembelajaran di sini atau jenis apa saja ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah percaya ke SD kami, ya Ibu sudi datang ke SD kami gitu. Alhamdulillah Bapak juga menerima dengan tangan terbuka ya, Alhamdulillah. Mohon izin Bapak, mungkin nanti ke depan ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan masalah. Saya lihat kan ini Kota Haji favorit lah ya, Pak, kalau di Cikampek mah. Ya, kalau Cikampek itu sebagai presenter lah, presenternya terbaik Cikampek ya, SD unggulan kayaknya. Unggulan. Nah, makanya tertarik nih di bawah kepemimpinan Bapak di sekolah dasar favorit di Kecamatan Cikampek, pasti kan Bapak sebagai kepala sekolah pernah mengalami masalah gitu. Nah, banyak sekali. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi, misalnya bagaimana cara Bapak melihat bahwa sekolah ini kayaknya ada masalah, biasanya caranya gimana? Ya, pertama kalau memang ada masalah itu dihadapi dengan tenang, dicari solusi terbaik. Misalnya ada siswa yang ya namanya juga anak gitu ya. Berarti ini ya, peraturannya dulu gitu. Iya, peraturannya dulu dikasih pengertian setelah mengerti ini ya namanya juga orang kampung lah gitu. Iya. Nyedak gitu. Nyedak ya. Di situ teh ya dilema ya, Pak ya. Iya. Dilema, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Bisa. Tidak diterima ya orang sini, diterima ya aturan seperti itu. Ya, maka di sanalah sekolah-sekolah itu harus benar-benar gimana ya? Ini supaya masuk, kemudian tidak ada masalah. Gitu, karena ini yang perlu dikaji ya, kemampuan kepala sekolah supaya setiap menghadapi masalah tidak diikuti dengan masalah yang lain. Benar. Sekarang pengen nanya nih Pak, caranya kumaha kan bisa kayak gitu? Ya, hari ini tuh Bu, walaupun bukan dalam tinggalnya hukum ya Bu, walaupun kita susah-susah dikit gitu ya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya pendekatan sampai dengan akhirnya anak itu bisa masuk gitu. Pendekatan ke atas ke bawah gitu Bu. Ke atas permohonan supaya ini bisa diterima, di bawah dikasih masukan barangkali ke tetangga atau temannya atau saudaranya jangan seperti ini gitu. Iya benar. Nah, sekarang tantangannya Pak, kan Bapak kan udah tahu nih, berarti semua masalah itu menurut Bapak kuncinya komunikasi, baik ke atas maupun ke bawah. Nah, selama mengatasi masalah misalnya udah tahu kuncinya komunikasi, ada nggak tantangannya Pak? Ya gitu Bu, kadang-kadang orang tua mah kayaknya nggak bukan dalam arti nggak tahu hukum ya, namanya orang tua itu ingin benar terus ya. Tantangannya seperti itu sih, kita harus tenang, kemudian laksanakan dengan sebaik-baiknya, kasih pengertian aturan pemerintah ini, kita cari garis tengahnya aja gitu. Berarti kuncinya mah ini apa? Kesadaran ya? Iya, kesadaran. Kita kembalikan lagi ke hati nurani tuh. Iya. Kesadaran kita ya. Iya, kalau memang kita merasa terus ya namanya juga manusia gitu. Nah, di saat itu kita harus pelaksanaannya lihat ke bawah, lihat ke atas, kemudian sekitar. Ada lagi Bu yang tantangan lebih ekstrim gitu. Nah, contohnya begini, tidak selamanya siswa itu di dalam kelas atau di luar, intinya di luar kelas Bu. Tidak selamanya ada diawasi terus, nggak mungkin kan? Karena di sini banyak siswanya, ya akhirnya kan kadang-kadang suka berantem dan sebagainya. Itu hal yang paling berat.
kan kalau zaman sekarang kan zaman medsos Bu. Medsos Nah, apa? yang satunya videokan gitu Bu. Nah akhirnya ketahuan orang tua murid, guru tidak dilapor Bu. Guru mah belum datang, kemudian belum datang, guru mah itu belum tahu, kemudian orang tua yang lebih tahu. Akhirnya dia datang, ngadu, ngotot dan sebagainya. Nah setelah itu dipanggillah dua-duanya orang tua. Nah setelah dipanggil orang tua, Pak, ditanya kronologisnya. Nah akhirnya yang satu itu kan ngotot bahwa anaknya itu merasa benar. Nah yang satu lagi ya namanya juga anak katanya gitu. Nah saya bilang kan begini, di sini mah tenang Bapak Ibu, apalagi di lapangan kita lihatlah bukti dengan teliti ya. Di sini ada CCTV jangan gitu. Aktif semua. Nah setelah itu coba operator lah. Kalau saya mau kurang begitu paham tentang ini. Dipundurkan. Setelah dipundurkan kejadian tanggal sekian. Pas pada saat itu yang ngotot orang tua, ternyata yang pertama kali mendorong itu adalah orang tua yang marah itu. Sampai dengan ayo kita ke polisi gitu kan. Nah setelah ketahuan bahwa di CCTV itu anaknya yang seperti itu, ya cuman gitu doang, kepala sekolah minta maaf doang, nggak ada kata-kata lain. Kemana dia apa kayak iya Pak maaf, anak saya maaf gitu doang, selesai itu. Padahal itu buset marahin bukan main gitu ya. Itu salah satunya yang ada di luar gitu. Berarti memang Bapak itu selalu baik data, menyelesaikan masalah teh, baik aturan. Jadi kalau datanya jelas, aturannya jelas, ya baru nanti komunikasi. Betul. Pendekatan itu tadi ya Pak ya. Tantangannya itu kalau ada orang yang nggak sadar merenya, atau ngotot atau apa, tapi balik lagi ke bapaknya tadi ya, Bapak harus tenang, tadi harus ya sadar sepenuhnya, tenang ya, tidak tenang ya Bu. Tenang. Karena segala sesuatu permasalahan yang hadapi dengan tenang itu akan lebih bagus daripada masalah ditinggalkan itu wah rumit kesananya. Makanya saya mah tenang, gimana caranya solusinya, cari tahu kedua belah pihak, setelah itu garis tengah. Nah, gitu. Nah, ini ya. Ini kan nggak ada sekolah, kan kos kita memang harus banyak belajar kan di kepala sekolah kayak maksudnya kita yang belum jadi kepala sekolah gitu. Nah kan sekarang masalahnya pasti banyak di sekolah, banyak yang bisa jadi bertubi-tubi, sehari lebih dari satu. Nah, apa Bapak punya jadwal sendiri atau gimana supaya ini masalah cepat selesai? Tadi kata Bapak tadi jangan ditunda-tunda gitu ya, seandainya nggak berhenti gitu Pak, banyak gimana caranya Bapak? Saya mampu udah mempunyai program, bukan walaupun program itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis ya. Contohnya ujug-ujug lah anak itu ribut kan tidak tertulisnya. Itu kan diselesaikan di saat itu juga. Dipanggil kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya siapa saya atau perwakilan dari anak orang itu ya. Itu seperti itu. Yang lainnya jadi program kan Bu. Ya seperti itu. Guru harus di dalam kelas ketika jam pelajaran, udah program itu. Jadi Bapak kalau ada masalahnya segera tangani gitu. Tangani betul. Betul. Kalau ditunda-tunda, jangan lupa lah. Kira-kira ada faktor apa Pak yang mempermudah Bapak, membantu Bapak menyelesaikan masalah itu apa? Ya itu Bu. Jadi cepat tanggap gitu. Oh, kita harus cepat tanggap. Kalau ada masalah itu cepat tanggap. Kalau mau dibiarin, ya ntar kalau tahu satu akhirnya banyak gitu. Banyak ya. Berarti harus tadi ya Pak. Iya harus cepat tanggap itu mah. Begitu kejadian dibereskan gitu. Nah, alhamdulillah ya banyak banget ya Pak. Ini yang mau kuliah kemanapun yang kayak gini kan nggak diajarkan Pak. Cara mengatasi masalah kan kadang-kadang masalah itu yang ini benar terus kita harus kumaha. Nah gitu kan. Alhamdulillah tadi saya dapat banyak ilmu dari Bapak, berarti harus tenang, kemudian komunikasi, kemudian setiap masalah itu cepat tanggap tadi diselesaikan pada saat itu juga. Karena kita menanti program-program yang lain mungkin menimbulkan usaha yang lain juga ya Pak. Karena kepala sekolah itu mah rata-rata Bu belajar dari pengalaman aja. Setelah ketahuan begini harus begini gitu. Karena seringnya gitu akhirnya
Nah, dimudah gitu. Karena sering mengambil keputusan. Oh, Ya, Pak? gitu iya iya. Oke. Nah, sekarang Pak, kalau misalnya pembicaraan kita tadi dirangkum nih ya, misalnya kalau Bapak bisa berkenan berbagi tips saat kita jadi pemimpin, bagaimana caranya supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Kemudian dari tadi ya banyak latihan ya Pak ya, pengalaman gitu, jadi pengambilan keputusan itu berarti seni yang didapat dari pengalaman. Nah, seni yang didapat dari pengalaman. Ada nggak hal yang paling penting poinnya gitu yang misalnya Bapak bisa pesankan untuk kami nih yang belum pernah ya, meskipun kita setiap hari mengambil keputusan, cuman kan kalau kepala sekolah keputusannya keputusan besar gitu ya, untuk sekolah. Nah itu apa yang bisa Bapak pesankan untuk kami? Saya pesan, bukan pesan gitu, maksudnya pesan boleh. Nah, dari pengalaman Bapak lah. Pengalaman saya yang pertama itu sebelum, misalnya kalau ada masalah sebelum ketemu orangnya dengan orangnya gitu, dipanggil salah satu ngomong, nah kemudian ini ngomong kasih masukan gitu. Nah sebelum dia itu berhadapan udah dikasih saran dulu gitu, oh begini misalnya gitu ya, jadi begini mengatasinya begini itu dan seterusnya itu. Jadi utamanya itu dikasih pengertian dulu, baru diketemukan, akhirnya ketemu gitu. Jadi enggak ini lagi mana, ini lagi enggak sih, walaupun misalnya di saat itu juga ya. Nah kemudian kan ada aja yang satu udah datang masukan, nah begitu datang lagi masukan lagi gitu, tenang ya Pak gitu, minimal seperti itu. Ya saran saya mah gini Bu, kepada semuanya yang belum mengalami seperti ini, jika ada masalah itu jangan ditunda-tunda, selesaikan di saat itu juga. Jika punya pekerjaan di hari itu, selesaikan hari itu juga. Punya masalah diselesaikan hari itu juga, jangan dibawa pulang. Kalau pulang bagian tidur lah gitu. Itu poin-poin itu yang selama ini membantu Bapak ya Pak, membantu Bapak menyelesaikan, akhirnya terlewati masalah itu dengan selamat, aman. Iya, benar Bu. Hari ini bekerja, hari ini selesai ya gitu. Berarti faktor yang paling banyak menentukan penyelesaian masalah kita ya. Iya. Jadi mengatasi dan sebagainya ada di kita itu semua itu. Intinya tadi apa? Iya. Ketenangan, komunikasi, kerjakan secepatnya. Betul. Cepat tanggap. Alhamdulillah Bapak, ini pengalaman berharga, sharing yang berharga untuk kami semua gitu, karena memang ini topiknya itu kita mencari bagaimana sih kepala sekolah itu mengambil keputusan, gimana sih caranya keputusan itu diambil yang terbaik terus aman. Tadi banyak sekali sharing dari Bapak, banyak ilmu bahwa kita berdasarkan pada peraturan, setelah itu komunikasi, cepat tanggap, kemudian tidak ditunda-tunda. Dan yang menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan diri kita sendiri. Benar. Kita harus punya tadi kompetensi yang akhirnya datang seiring pengalaman ya Pak. Harus sering-sering. Tanamkan kebijakan, tanaman aturan, gitu tanam semua. Kemudian kolaborasikan, jadi apa gitu. Jadi penyelesaian masalah. Iya, benar. Alhamdulillah. Bapak, alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya, kemudian banyak ilmu yang berharga yang dapat saya ambil. Mudah-mudahan ke depannya Bapak sehat selalu. Amin. Kemudian tidak bosan ya Pak berbagi sharing yang seperti itu dengan guru-guru, karena guru-guru itu butuh Pak seperti sharing-sharing seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Semoga sehat selalu, sampai ketemu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Fatullah ini mohon izin mengadakan wawancara terkait dengan cara mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Jadi di pendidikan guru penggerak ini kami diminta belajar dari kepala sekolah yang sudah berpengalaman, bagaimana para kepala sekolah itu mengambil keputusan sehingga masih eksis sebagai kepala sekolah sampai saat ini. Nah, ini kan yang kita tahu sudah menjadi kepala sekolah di berbagai sekolah. Nah, tentu
dari perjalanan Umi sebagai kepala sekolah itu pasti banyak masalah ya Mi, banyak masalah. Nah, bagaimana cara Umi mengidentifikasi suatu sekolah bahwa sekolah ini ada masalah? Oke. Terima kasih ya, alhamdulillah wa syukurulillah wa ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas izin Allah ya, masya Allah kita masih dikasih sehat walafiat, bisa nikmat iman dan Islam. Ya, tentu saja ini adalah anugerah Umi sebagai kepala sekolah. Ya, perkenalkan saya Ibu Hajah Dr. Nabila Siti Sadah MM, telah menjadi kepala sekolah selama dari 2015 sampai 2024. Pertama diangkat yaitu di SMA Pangkalan 2015, kemudian dipindahkan lagi ke sekolah SMA 2 Cikampek, kemudian ke SMA Lembah Abang dan ke SMA Ciampel. Ya, berarti sudah ke 4 sekolah ya, alhamdulillah. Nah, tentu saja variasi ya di tiap sekolah itu, grade-nya itu bisa kita lihat ya. Kalau misalkan grade 1 ya tentu kita kepala sekolah hanya tinggal melihat, memantau saja ya. Kalau grade 2 berarti kita juga harus mulai melihat ke bawah, apalagi grade 3 kita harus turba ya, karena apapun yang kita instruksikan harus didampingi oleh kepala sekolah ya. Beda dengan kalau highest sekolahnya itu yang disiplin dan profesionalismenya tinggi ya, enak. Nah, kemudian di tiap sekolah tentu permasalahan pasti ada, solving problemnya. Permasalahan itu banyak, yaitu dari intern maupun dari ekstern. Nah, saya sebagai kepala sekolah ya yang sudah merambah ke 4 sekolah, di berbagai macam sekolah itu banyak sekali tantangannya. Ada yang ekstrim, ada yang middle, ada yang lowest dan tentu saja gitu ya. Apalagi yang ada yang sampai ekstrim. Nah, tentu di sini sebagai kepala sekolah kita harus banyak belajar ya. Itu sudah otomatis kita harus banyak belajar dari buku-buku ya, buku-buku teori tentang solving problem dan memanage masalah. Itu sudah wajib oleh para yang pengambil kebijakan ya, pemimpin harus selalu membaca buku-buku yang up to date ya, yang selalu mengacu bagaimana kita untuk mempelajari, kemudian bagaimana kita memilah-milah, dan kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi the first yaitu kita harus banyak membaca buku-buku yang up to date tentang bagaimana memanage masalah, kemudian bagaimana powerful kita di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, tentu kita juga harus melihat karakteristik di sekolah itu ya, bagaimana sifat sekolah itu, bagaimana awal di sekolah itu, kemudian bagaimana sifat dan juga potensi dari luar juga ya. Itu ada teori SWOT ya, kita harus ada kekuatannya dilihat, kemudian potensinya apa, kemudian ancamannya apa, kekurangannya apa, kemudian bagaimana cara kita untuk meminimalisir masalah dan akhirnya bisa mengambil masalah dengan win-win solution ya. Menarik sekali ya Umi ya. Ini di awal perbincangan kita ini sudah banyak ilmu, alhamdulillah. Jadi tadi cara-cara Umi mengidentifikasi masalah di suatu sekolah itu seperti itu. Tadi menarik, Umi berarti selalu belajar, mengkaji bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana menangani masalah, sehingga akhirnya win-win solution tadi ya. Dengan cara-cara Umi berarti Umi itu selalu pertama SWOT itu ya Mi, analisis SWOT. Analisis SWOT. Nah, luar biasa, selalu diterapkan berarti ya Mi. Pasti. Nah, selama Umi ke-4 sekolah itu dengan masa kerja yang panjang sebagai kepala sekolah, masalahnya pasti beragam tadi kata Umi ya. Nah, itu pernah nggak atau mungkin sesering apa Umi mengalami kebimbangan, dilema antara ini tuh di pihak ini benar, pihak ini juga benar. Nah, kan mungkin ada masalah seperti itu ya nih.
bagaimana cara Umi mengatasinya itu? Pada realitinya untuk mengambil keputusan itu kan saklek ya, hitam putih ya gitu. Tapi berjalannya waktu kita sebagai pemimpin tentu harus bijaksana ya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mah cai maherang lautnya berenang. Solution tadi ya. Kan itu harus tarik ulur ya. Kita misalkan dengan internet juga kalau kita otot-otot ya kita lihat kita kekuatan kita apa. Kalau kita kekuatannya lebih lowest daripada kekuatan dari luar ya berarti kita harus mengalah kan gitu. Jadi win-win solution, mengalah untuk menang gitu ya. Kalau kita sampai misalkan saya itu ada di pihak benar tapi neutral gitu, tapi kekuatan kita lemah ya tentu itu juga konyol. Kita harus tarik ulur ya, akhirnya tidak terjadi friction yang luar biasa mengakibatkan internet juga menjadi terancam ya, dan dari luar juga merasa hate atau benci kepada kita. Makanya saya ya banyak dilema seperti itu. Kalau kita mau mengacu pada teori tentu konyol misalkan seperti itu. Akhirnya nanti ada istilahnya yaitu tadi win-win solution. Kita ngambil kebijakan kita seperti ini walaupun dilihat kita itu kalah, tetapi kalah untuk menang. Karena ya seperti itu. Jadi pimpinan itu harus bijaksana, harus dilihat dulu permasalahan yang ada, tidak duduk-duduk saklek, karena harus dilihat latar belakangnya ini kenapa sih seperti ini. Contoh misalkan guru yang tidak masuk lama misalkan gitu kan, saklek dalam itu mah harus langsung langsung di off, langsung SD ya. Nah kalau saya ya dilihat dulu permasalahan ABCDFGH, kemudian ya dipanggil, kemudian dikasih wejangan dan di-touch untuk disadarkan ya, agar dia itu menjadi guru yang baik lagi, baik guru yang disiplin dan lain-lain. Karena permasalahan manusia itu begitu kompleks ya, dan manusia itu tidak bisa ya terutama yang orang dewasa itu tidak mau disalahkan di mana-mana juga, cuman kita bukakan, akhirnya mereka sadar. Jadi nggak langsung saklek di sanction seperti itu. Berarti kalau melihat cara-cara Umi kan paradigma Umi melihat masalah itu selalu by aturan dengan kasih sayang berarti Ya betul, karena memang kasih sayang, dan tentu saya number one itu selalu mohon petunjuk Allah itu, karena hidup saya itu ya untuk berjuang di jalan Allah apapun, termasuk saya sebagai pimpinan, dan akan ditanyakan pimpinan itu amanahnya sampai di mana ya, karena sekecil apapun pimpinan itu harus adil, dan tentu di akhirat kelak saya pun ingin selamat ya, terutama ya syariat agama itu diutamakan, dan cara memimpin saya pun tentu ingin adil, bijaksana, dan damai yang ada di sekolah ini. Berarti kalau yang kemarin ini di modul itu ada beberapa cara pandang penyelesaian masalah. Kalau dilihat dari diskusi kita hari ini luar biasa, itu berarti itu peraturan kasih sayang dan SOP ya, dan iya, semua ini peraturan yang istilahnya runut SOP itu sistem operasional. Nah itu dipatuhi. Nah ini kita maksimalkan dulu SOP ini. Kalau kita udah maksimal dalam usaha ikhtiar, ya kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada masalah ini ya minta petunjuk, dan insya Allah saya selalu tidak pernah kecewa. Kalau ada permasalahan pelik sekalipun, Allah pasti akan menolong kami, dan gitu. Kuncinya berarti ya, kata bahwa kuncinya kepemimpinan Umi itu ya, kuncinya SOP kemudian ditegakkan, diserahkan maksimal ikhtiar, dan akhirnya tawakal pada Allah. Dan semuanya adalah apa yang terjadi sudah takdir Allah, ya kita nikmati aja keinginan Allah seperti ini. Walaupun kita udah maksimal berusaha, tetapi masalah itu kadang-kadang muncul tanpa kita pahami, tanpa kita sadari. Ya udah, ini larinya kita udah maksimal bekerja, maksimal berusaha, ada masalah ini, oh ini sudah teguran Allah, berarti kita harus lebih dan lebih lagi dalam
aturan dalam bersikap, dalam apa, karena itu udah kata kuncinya. Pasti ini ada sesuatu dan Allah akan memberikan hikmahnya di balik ini semua. Kalau kita sabar, kita bijaksana, kita selalu minta kepada Allah dan yakin Allah pasti akan menolong kita. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti Umi mah dari setiap masalah selalu refleksi Iya, nanti tentu. tindak lanjutnya seperti apa ya. Nah ini Iya. menarik Umi karena baru ini ya Umi selalu menggantungkan permasalahan itu maksimalkan ikhtiar, kemudian SOP-nya, kemudian akhirnya kita ujungnya bermuara ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, luar biasa. Nah selama itu nih kan Umi berbeda karena Umi menggantungkan ya kan pemimpin yang lain mungkin ada juga yang seperti itu, tapi yang satu tidak banyak gitu nih. Nah ini tantangannya apa nih dengan cara-cara demikian? Itu ada tantangannya? Ya, Masya Allah ya, dari awal saya selalu mengukuhkan bahwa hidup saya untuk berjuang di jalan Allah, dan ketika saya menjadi kepala sekolah daftar, memang saya bertekad saya ingin merubah sekolah lebih baik dan lebih baik lagi, terutama ya ingin warna itu lebih dekat kepada Maha Penciptanya, karena itu udah suatu dan tentu saja Masya Allah sudah jadi rumus siapa yang menegakkan kebenaran, keadilan, di sana pro dan kontra. Dan saya sudah merasakan bahwa menegakkan kebenaran itu bagikan memegang bara api ya. Tantangan tersendiri justru ya, ya, karena saya istilahnya menegakkan kedisiplinan, keprofesionalan ya di tempat sekolah yang notabene Masya Allah misalkan masih kurang kedisiplinannya, tentu di sana ada reaction ya yang tidak suka. Kemudian ya tentu di sini kita harus betul-betul masagi dalam hal kecerdasan, dalam hal keberanian, dalam hal kepintaran, dan muaranya yaitu terus memohon perlindungan pada Allah. Dan muaranya walaupun istilahnya saya misalkan difitnah tidak disukai, dan ujung-ujungnya alhamdulillah Allah selalu membukakan siapa yang benar, siapa yang salah. Itu pasti ya lambat laun akan terbuka semuanya, dan sudah saya buktikan ini. Berarti faktor penentu utama dari keselamatannya tadi, Umi selalu mengambil keputusan itu gimana caranya win-win solution gitu ya. Dan faktor utama kita bisa mengambil keputusan yang win-win solution itu ada dalam diri kita sendiri. Yang ingin tadi just belajar, kemudian one man show gitu. Ya, jadi pemimpin itu kadang-kadang merasa sepi di tengah keramaian. Kita ini permasalahan sudah menghadang di depan mata, kemudian ya akhirnya ya orang-orang terdekat kita, para wakasek dimintai keterangan ambil setiap pihak, akhirnya ya kita sendiri yang harus mengambil keputusan. Ya, itu sudah risiko yang luar biasa, dan kepala sekolah itu atau pemimpin itu harus punya keberanian berkorban dan lain-lain. Nah itu yang perlu dilatih berarti ini, perlu ya, latihan, kemudian perlu ketangguhan pribadi, keberanian itu kompetensi, jadi harus benar-benar kompeten lah ya. Nah itu didapatnya dari mana tuh nih? Ya tentu saja satu, kita tidak bisa menafikan dengan ilmu yang kita baca, kita aplikasikan. Kemudian yang kedua yaitu dengan pengalaman-pengalaman, dari pengalaman 1, pengalaman 2, pengalaman 3, kita evaluasi, kita lihat, kita baca, kita telaah, dan akhirnya kita mendapatkan intisarinya. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini kita harus begini baiknya supaya lebih besar manfaatnya daripada mudorotnya gitu. Jadi terus dipilah-pilah. Jadi pengalaman yang utama adalah real di lapangan gitu. Ya kadang-kadang ya kenyataan di lapangan dengan teori itu berbeda gitu. Berarti dengan seringnya kita bertemu dengan masalah, seringnya kita mengambil keputusan, itu jadi memperkaya diri kita. Betul, ya kita lebih bijaksana lagi, kita lebih lembut lagi, kita lebih toleran lagi gitu. Masya Allah, ini mah berarti benar-benar seorang pemimpin harus kuat ya. Secara kepribadian tadi Umi, kuat secara kepribadian, kuat secara keilmuan. Jadi supaya kita masagi mengambil kesimpulan itu, mengambil keputusan itu yang win-win solution yang tepat, karena seorang pemimpin itu keputusannya
dampaknya pada lingkungan Iya, lebih banyak sekali. Nah, Dan tentu saja ya muaranya kita dipertanggungjawabkan kepada yang maha kuasa. itu pakemnya umum Iya. ya. Gitu Dan ya, kita apapun yang kita lakukan dan saya sendiri merasa Allah itu selalu mengawasi saya. Ya tentu saja saya ingin selalu Allah itu tersenyum dengan apa yang saya lakukan. Itu saja. Walaupun saya siap untuk dibenci, saya siap untuk tidak disukai. Ya kalau misalkan ranahnya itu sudah tidak sesuai dengan aturan, ya saya akan istiqomah melakukan itu walaupun lingkungan dan lain-lain tidak menyukai saya. Dan saya tetap akan istiqomah karena saya yakin Allah yang maha penolong saya. Benar-benar memang datang dari keyakinan yang kuat berarti kan Iya. harus bisa menghadapi semuanya. Nah, ini kan sekolah pasti banyak masalah nih. Iya. Kadang sehari itu bisa lebih banyak kan, tidak hanya satu. Nah, Iya. gimana? Apakah Umi punya tips, punya kiat supaya semua masalah itu tertangani? Apa Umi punya jadwal sendiri misalnya hari ini, atau punya jadwal pribadi menyelesaikan masalah tuh mau cepat-cepat, atau Umi butuh pertimbangan atau punya jadwal sendiri kayak gimana? Bagus sekali pertanyaannya, betul. Ya permasalahan itu bertubi-tubi, apalagi sekarang ya Masya Allah yang namanya seperti ini ya, dari dalam, dari luar, beberapa pimpinan itu kadang dipres dari atas harus seperti ini, seperti ini. Ya tentu saya memilah-milah dulu skala prioritas, ya mana yang urgent, mana yang middle, mana yang harus ini dipilah-pilah. Yang urgent saya berikan perhatian khusus untuk segera ditangani ya. Kalau yang middle berarti akan berikutnya yang saya pikirkan, apalagi yang lowest ya saya eliminasi dulu ya, karena permasalahan tidak bisa langsung di take down seluruhnya, harus satu per satu ya. Jadi yang lowest itu dianggap nanti dulu karena ini ada yang lebih fokus lagi yang urgent. Kalau ini tidak dilakukan segera maka permasalahan akan luar biasa merambatnya, dan apalagi sekarang musim medsos ya, jadi harus benar-benar cepat tanggap ya, ya. Iya gitu. Iya, Kemudian- jadi kepala sekolah itu jangan apa istilahnya karena kurangnya keberanian maka hal yang urgent itu dieliminasi gitu, malah diabaikan. Nah itu luar biasa, nanti bahaya kepada seluruh instansi yang kita pimpin. Berarti kepala sekolah itu kalau dari Umi cepat tanggap, Iya. kemudian menentukan skala prioritas. Iya, betul, Selalu setelah menentukan skala prioritas, baru Umi masuk ke tahap yang tadi yang Iya. mempelajari, kemudian analisis SWOT, Iya. memilah-milih mana yang paling minimal resikonya, win-win solution. Akhirnya itu maksimal usaha dan muaranya Umi selalu bertawakal kepada Allah. Nah, Gitu. Nah, itu berangkat dari keyakinan yang kuat ya, Mi. Iya. Aduh, alhamdulillah Umi, ini diskusi yang menarik. Dari sini saya bisa belajar bahwa ya seorang pemimpin itu apa yang dia ucapkan itu berdampak pada lingkungan. Jadi setiap saat mungkin pemimpin itu harus mengambil keputusan yang tepat, dan itu butuh pengalaman, butuh kekuatan pribadi, ya, Mi. Butuh belajar juga. Jadi Iya. luar biasa tugasnya. Berat tapi ya Tantangan. ya tantangan hanya bisa diselesaikan oleh orang-orang yang tangguh, yang memang beritikat baik. Karena kalau Kemudian sebelum lupa pemimpin itu harus menjadi good model ya. Jadi tanpa good model kita melakukan apa yang ingin disampaikan kepada bawahan, tapi diri sendiri tidak, itu sama dengan bohong. Misalkan kita harus disiplin hari pimpinan, dia terdisiplin kemana wae, tidak istilahnya jarang berada di tempat, atau misalkan kita ingin bawahan kita iman takwa, sholat ini hari pemimpin, tidak pernah terlihat taat kepada Allah, yang tidak akan dikubur dan ditiru. Jadi apa yang kita ucapkan harus kita lakukan dulu, itu dakwah bilham ya. Jadi pemimpin juga harus menjadi good model ya dalam segala hal apapun, karena pimpinan itu dilihat dari atas sampai ke bawah ya, dari hal yang formal dan tidak formal sampai yang personal dan intimate juga, itu istilahnya dilihat gitu. Jadi akhlakul karimah betul-betul harus ditegakkan ya. Jadi pemimpin harus
pandai, harus bijaksana, harus legowo, harus ABCDFGH, dan juga good model, terutama akhlakul karimah ya, karena percuma kita ngabablam, ngabusa bicara, tetapi akhlak kita tidak mencerminkan itu, dan itu tidak akan menembus ke siapa yang kita ajak untuk berubah. Ya, ini lagi satu lagi berarti Umi selalu berefleksi ya, kekuatan refleksi Umi selalu akhirnya ya Umi bisa terus eksis menjalani tugas sebagai kepala sekolah di 4 sekolah luar biasa dalam kurun waktu 15 tahun itu pasti banyak gitu. Umi udah banyak, makanya saya tertarik untuk cari minat Umi. Alhamdulillah Umi, terima kasih, banyak ilmu yang didapat. Kemudian di sini saya juga belajar bagaimana cara mengambil keputusan, karena jujur kalau guru kan belum pernah mengambil keputusan yang berdampak luas. Kalau kepala sekolah pasti sudah luas, dan tadi banyak tips-tips, banyak kunci-kunci dari Umi bagaimana cara kita mengambil keputusan. Sekali lagi Umi hatur nuhun, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Umi sehat selalu. Kemudian hasil diskusi kita ini mohon izin karena akan ditayangkan, ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga untuk teman-teman saya yang lain dan nanti para penonton yang lain. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dilindungi oleh Allah, dan kita sebagai pembimbing produk generasi muda yang generasi gadget ya, dimana frictionnya begitu kuat dari luar, dan kita jangan lemah, kita pun harus kuat ya dalam memperiksa anak ke hal yang lebih baik lagi ya. Kita paksa mereka untuk masuk surga Firdaus bersama-sama seperti yang selalu Umi gaungkan. Baik, alhamdulillah hatur nuhun pisan Umi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.